Pemirsa, apa kabar? Saya Lili Suryati akan membawakan Warta Berita PTS tanggal 2 Agustus. Taifun Kanun mendekat, CWB mengeluarkan peringatan laut. Diprediksi 2 hari ini, besok dan lusa, yaitu hari Kamis hingga Jumat, taifun berjarak paling dekat dengan Taiwan. Mungkin menyentuh daratan utara Taiwan, tidak menutup kemungkinan untuk mengeluarkan peringatan darat. Apakah akan ada libur taifun? Ini perlu pengamatan lebih lanjut perkembangan dan jalur taifun. CWB mengeluarkan peringatan hujan lebat untuk 7 kota dan kabupaten mencakup Taipei hingga Taoyuan, Hsinchu, dan Miaoli. Saat ini Kanun berada di dekat perairan Okinawa dan Ryukyu dan bergerak ke arah barat-barat laut. Strukturnya utuh dan mata taifun terlihat jelas. Karena jalurnya sedikit lebih condong ke barat dari yang diperkirakan, CWB tidak mengesampingkan peluang dikeluarkannya peringatan darat untuk Taiwan Utara. Seiring mendekatnya taifun, angin dan hujan juga akan semakin kentara. Lingkaran badai level 7 berpotensi menyentuh kawasan utara. Ombak pantai di wilayah utara dan timur akan meningkat secara bertahap hingga 3-5 meter. Arah pergerakan taifun merupakan faktor utama yang memengaruhi tingkat angin dan hujan di Taiwan. Peluang dikeluarkannya libur taifun tergantung pada perkembangan jalur taifun Kanun. 所以还是会有一些这个放台风假的这个机会，但是有可能不一定说会涵盖到就是非常比如说整个大台北地区，但是还是要再看它后续的一个路径的一个发展来看，所以这次放台风假的几率是有的。 Karena taifun Kanun bergerak lambat dan menetap lama di atas laut, biasanya akan menjadi taifun berumur panjang. Pakar meteorologi mengingatkan bahwa dalam 24 hingga 28 jam ke depan, Taiwan akan terpengaruh sirkulasi periferal bahkan lingkaran badai. Angin dan hujan akan berlanjut, akumulasi curah hujan juga akan lebih banyak. Diperkirakan dampaknya akan paling kentara dari Kamis sore hingga Jumat pagi. Taifun Kanun makin mendekat, gelombang panjang telah muncul di perairan Tochen Ilan sejak pagi tadi. Hari ini pas ada air pasang dan menyebabkan air laut mengalir ke dermaga pelabuhan perikanan Nanfang Ao. Perairan timur dipengaruhi oleh sirkulasi periferal, kapal penumpang dari dan ke Green Island dan Orchid Island akan ditangguhkan mulai tanggal 2 sore hingga 4 Agustus. Ombak besar terjadi di Tochen Ilan sejak pagi hari ini. Petugas pengawas pantai segera mengadakan patroli, mengimbau pengusaha selancar segera evakuasi. Dini hari terdapat fenomena pelangi di pelabuhan perikanan Nanfang Ao. Namun karena pengaruh air pasang, permukaan air di pelabuhan naik dan meluap ke dermaga. Nelayan mengikat kapal untuk mengantisipasi serangan taifun. Ombak di Green Island dan Orchid Island semakin besar. Kapal penumpang ke dan dari kedua pulau akan tutup mulai tanggal 2 sore sampai tanggal 4. Operator kapal penumpang mengoperasi 5 kapal dari dan ke Green Island dan 1 kapal ke Orchid Island pada pagi tadi. Kementerian Dalam Negeri mengadopsi pembukaan bersyarat untuk PMA sektor konstruksi. Hanya berlaku untuk proyek yang dikontrak oleh perusahaan konstruksi. Kota gelombang pertama, 8.000 orang, diperkirakan akan membawa keuntungan bagi 1.900 perusahaan konstruksi. Untuk mengurangi tekanan krisis pekerja dan mempertimbangkan hak kerja pekerja dalam negeri, Kementerian Dalam Negeri membuka aplikasi perekrutan PMA sektor konstruksi tanggal 1, yang terbatas pada proyek yang dikontrak oleh perusahaan konstruksi. Pelamar yang memenuhi syarat mencakup industri konstruksi komprehensif dan profesional, serta industri kontraktor teknis sipil dengan masa kontrak 3 tahun. Rata-rata jumlah perekrutan tahunan mencapai 10 kali lipat dari modal legal, dan saat melamar, pegawai dalam negeri dalam jumlah tertentu harus dipekerjakan. 并建议一些切工的民众、切工切料这些都的民众，他才会想要去开放。是疫情有关系。第二个是实际上台湾这边现在也的确是切工情形啊，因为现在除了零件切工，其他也切工啊。 Penentuan kinerja kontrak dibatasi pada 3 tahun sebelum tanggal aplikasi. Jumlah PMA yang dialokasikan didasarkan pada nomor asuransi tenaga kerja yang sama dengan majikan. Kuota gelombang pertama adalah 8.000 orang, diperkirakan bermanfaat bagi 1.900 perusahaan konstruksi. Pihak berwenang akan menambah kuota menjadi 15.000 sesuai situasi aplikasi. 确实缺工很厉害，所以我们公司也有申请，当数太大了，而且。 对商业营造业来讲帮助最大。 Menurut statistik terbaru Kementerian Ketenagakerjaan, masih ada lebih dari 10.000 orang di Taiwan yang mengambil cuti tidak berbayar dan lebih dari 8.000 terkonsentrasi di industri manufaktur. Namun penerapan cuti tidak berbayar bagi hampir 700 karyawan di sebuah pabrik ban besar telah dihentikan mulai bulan ini.
Kebakaran terjadi pada perusahaan terkenal e-commerce PC Home kemarin malam. Area kebakaran hampir 2.000 ping. Untungnya tidak ada korban jiwa. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Lebih dari 200 tenaga pemadam kebakaran dikerahkan untuk menarik saluran air demi melakukan penyelamatan. Gudang perusahaan e-commerce PC Home di Lingkou, Kota New Taipei tiba-tiba terbakar pada 1 Agustus malam. Area seluas sekitar 2.000 ping hangus terbakar. Tercium bau busuk dari tempat kejadian, dealer mobil di sekitarnya juga terpengaruh. Untungnya saat itu tidak ada yang bekerja. Sebagian besar barang yang disimpan adalah tisu toilet. PC Home mengatakan dampak kebakaran tidak terlalu mempengaruhi operasi. Mulai 1 September, Kota New Taipei City berencana mengontrol jam operasi toko capit boneka di daerah pemukiman dari pukul 10 sampai 8 keesokan harinya. Bagi yang melanggar akan didenda. Namun kebijakan ini memicu kritik dari operator. Jika tidak bisa buka pada jam sibuk, pendapatan usaha akan anjlok 30-40%. Jika ingin mencapit boneka di malam hari di masa depan, harus mengecek dulu apakah tokonya buka. Karena per 1 September, Kota New Taipei berencana melarang operasi toko capit boneka di daerah pemukiman dari pukul 10 hingga 8 keesokan paginya. Bagi yang melanggar akan didenda 6.000 hingga 30.000 dolar Taiwan. 1 September hingga 31 Desember adalah masa konseling dan belum akan dikenakan denda. 这个我支持，人比较复杂，会发生事情的也会比较多。 Terkait peraturan ini, ada yang setuju bahwa toko akan mengganggu warga, namun juga ada yang merasa terlalu banyak atur. Ada operator mesin capit boneka bahkan mengkritik, kalau toko tidak bisa dibuka selama jam sibuk, pendapatan usaha setidaknya anjlok 30 hingga 40%. Pemkot menyatakan bahwa operator bisa mengajukan permohonan dan toko bisa dibuka setelah mendapat persetujuan dari Departemen Pengembangan Ekonomi. 我们夜市的怎么办？夜市他又说可以，那一般的不可以。那我问你，税金你要不要减半？ 没有嘛？你税金是全台湾收最贵的呢，房租房东会不会减半？也不会嘛。那你是不是要补助的配套？ Departemen Pengembangan Ekonomi Kota New Taipei akan mengadakan 2 sesi pengarahan tanggal 4 Agustus dan 18 Agustus. Namun ada operator mesin capit boneka telah menggalang sesama operator dan akan mengajukan protes kepada Pemkot di tempat sesi pengarahan. Para pemirsa sekalian, sekian Warta Berita PTS. Berikutnya mari kita saksikan Macan Putih di Jerman. Kita soal lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.